Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru. Selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Nah, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, yang cowok boleh pimpin doa, silakan. Bu, sebelum kita pada hari, mari kita berdoa. Jangan kita masing-masing berdoa dimulai. Nah, terima kasih yang memimpin doa. Kemudian ada yang tahu nggak kita hari ini melaksanakan kegiatan apa? Kurang. Nah, pada sore hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang udah mengikuti bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya. Jadi belum mengerti ya apa itu bimbingan kelompok. Belum, Bu. Belum mengerti sama sekali nih, Bu. Malah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok dalam membahas sesuatu seperti itu. Nah, tujuannya yaitu membuat peserta layanan ini menjadi lebih mandiri tentunya. Kemudian melatih teman-teman semua untuk bisa berpendapat tanpa takut-takut gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kita kan belum kenal semua nih. Nah, boleh perkenalan? Ayo, apa? Ya, Bu. Cewek dulu apa cowok dulu nih, Bu? Oh, ya cowok dulu lah. Oke, perkenalkan, Bu. Saya pertama nih, Bu ya. Muhammad Sandi Sutrisno, Bu. Oke, Sandi. Selanjutnya. Saya Ahmad Lutfi Aziz, Bu. Bisa dipanggil Ahmad. Oke, Ahmad. Ayo, yang cewek. Oke, Lisa. Selanjutnya. Kenalkan Bu, Silvan Ari. Halo Silvi, oke. Selanjutnya siapa lagi Saya nih? Bu. Halo Yulia. Nah, oke, di semuanya kan udah perkenalan nih. Nah, udah kenal belum sama Ibu? Belum. Baik ya, Ibu akan perkenalan. Nah, perkenalkan nama Ibu Rosta Dewi. Ibu seorang guru BK. Nah, di sini tadi ada Sandi, Ahmad, Lisa, Yulia, sama Silvi. Ya. Nah, semoga dalam bimbingan kelompok ini kalian bisa mengenal lebih akrab lagi ya. Iya. Oke. Nah, pada bimbingan kelompok ini ada terdiri dari beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua masalah kalian atau kalian ingin menyampaikan suatu masalah yang ingin kalian ungkapkan itu akan terjamin rahasianya. Kemudian ada asas kekinian di mana kita akan membahas topik-topik yang terbaru yang sedang hangat gitu ya. Kemudian ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini
teman-teman semua diharapkan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini tentunya ada norma-norma yang harus dilaksanakan ya. Misalnya kalau izin mau bertanya atau apa ya harus dengan sopan santun gitu ya. Kemudian ada asas keadilan. Nah, pada sore hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas tentang apa? Tidak, Bu. Tidak ya? Atau ada yang ingin mengusulkan topik pembahasan pada sore hari ini? Ada, Mek? Nggak ada, Bu. Ada ya, oke. Kalau gitu, topik pembahasan ini dari Ibu ya. Bagaimana kalau kita mau bahas tentang meningkatkan motivasi dalam belajar? Setuju nggak? Setuju, Setuju, Bu. siap Bu, mantap. Oke. Ada yang tahu nggak sih motivasi itu apa? Ayo. Ayo. Siapa yang tahu motivasi? Arti kata Saya, Bu. dari motivasi. Saya, Bu. Motivasi itu seperti dorongan. Oke, dorongan. Boleh sih, masuk. Ada lagi nggak selain dorongan? Udah nih, cuma Yuli aja. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, menurut para ahli terlebih dahulu ya, menurut Sartain, motivasi adalah suatu pertanyaan yang kompleks di mana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau goals. Jadi, motivasi itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita, terus kita terdorong gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, bisa Ibu simpulkan bahwa motivasi itu berasal karena kita ingin mencapai suatu tujuan gitu. Makanya kita dalam diri kita tuh termotivasi, kita harus melakukan ini itu gitu ya. Kemudian ada macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Ada yang tahu nggak motivasi intrinsik itu apa? Saya mau jawab Bu. Ya, silakan. Mungkin motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri seseorang tersebut. Terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, betul ya yang disampaikan oleh Ahmad bahwa motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya motivasi intrinsik itu Lisa mempunyai hobi menulis. Nah, pada suatu hari ada perlombaan kayak gitu. Nah, dia tuh jadi karena dia mempunyai kemampuan untuk menulis, makanya dia ikut lomba. Nah, itu kan udah punya kemampuan sendiri ya dalam dirinya, maka dia ikut lomba. Nah, itu disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Ayo. Berarti kata lain dari
intrinsik tadi, lawan katanya. Berarti motivasi ekstrinsik berasal dari luar, kayak gitu ya. Nah, contoh dari motivasi ekstrinsik itu sendiri seperti Sandi. Sandi orangnya pemalas. Nah, di sini Sandi kan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, syarat-syaratnya itu nilainya harus tinggi kan tentunya. Nah, karena Sandi pemalas, jadinya ia termotivasi untuk mencapai nilai yang tinggi, dia harus belajar. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar untuk mencapai tujuan yang ia ingin capai. Nah, kemudian fungsi dari motivasi dalam belajar. Ada yang bisa nggak sebutin motivasi dari motivasi dalam belajar itu apa aja? Ayo. Kok diam-diam aja ini? Lapar, Bu. Lapar ya? Oke, nah Ibu jelasin ini dulu, nanti kita lanjut permainan ya. Motivasi dalam belajar itu sendiri yaitu yang pertama mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Nah, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, misalnya belajar kayak gitu. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya, motivasi ini menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman kayaknya udah pada suntuk ini. Kita permainan dulu ya. Mau nggak? Ya, Bu. Bu, oke, Bu, Mau. boleh, Bu. Oke, Ibu punya permainan. Namanya tunjuk jari. Permainan. Nanti Ibu sebutin kan. Misalnya Ibu nyebutin alis, tapi Ibu megangnya hidung. Nah, nanti Oke. Ibu akan mengetes kefokusan kalian kayak gitu loh. Bisa dipahami? Bisa. Ayo Don, hidupin mic-nya. Biar nampak nanti yang nggak fokus. Ayo. Ayo. Tunjuk mata. Tunjuk alis. Tunjuk bibir. Kok lama ya mikir dulu gitu. Udah paling cepat nih, Bu. Ayo cepat. Tunjuk telinga. Oke. Cukup Coba ya. gitu, Bu ya. Nah, selanjutnya. Wow, sangat menarik sekali ya. Menarik ya. Oke, terima kasih Ahmad. Nah, kemudian Ibu mau jelasin pengertian belajar. Sebelum Ibu mau jelasin, ada yang tahu nggak sih apa itu belajar? Ayo, belajar adalah ayo Ahmad, hidupin dong mic-nya. Belajar ya belajar, Bu. Kita menuntut ilmu, Bu. Apa, Sandi? Menuntut ilmu.
Iya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya? Ayo Julia. Apa suaranya nggak nyampe sini loh? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nah, belajar itu merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Misalnya, waktu TK kita kan belum bisa membaca ya. Nah, setelah kita tingkat naik kelas 2 kayak gitu, kita kan udah mulai bisa membaca. Nah, itu merupakan mengalami perubahan-perubahan yang disebut tadi. Kemudian pengertian dari motivasi belajar. Jadi gabungan dari motivasi tadi sama belajar. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak? Bisa jelasin motivasi belajar itu apa? Saya, Bu, saya. Ya, Ahmad. Silakan. Bentar, Bu, ada motor lewat. Oke, jadi motivasi belajar adalah sebuah dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi sebuah perubahan dari dalam diri seseorang tersebut menjadi lebih baik. Wih, tepuk tangan dulu buat Ahmad. Woi. Mantap, mantap itu. Mantap. Boleh, Mbak. Nah, jadi benar ya yang dijelaskan oleh Ahmad tadi. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit tentang pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengalahkan perasaan tidak suka itu. Nah, Thomas Elgood dan Jair 1986 mendefinisikan motivasi sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Berarti motivasi belajar itu kita belajar tergantung ada motivasinya apa enggak. Kayak gitu enggak? Ya kan? Misalnya Ya, kita Bu. pengen nilainya tinggi, tentunya kita motivasi belajarnya semakin tinggi ya kan. Kalau kita malas-malasan berarti itu kekurangan motivasi dalam belajar. Nah, ada yang tahu nggak tips-tips meningkatkan motivasi belajar itu? Baik, Ibu akan menanya satu-satu ya. Dari Sandi dulu. Gimana sih cara Sandi untuk memotivasi diri Sandi untuk belajar? Oh, apa ya, Bu ya? Saya lu bingung, Bu. Ya, intinya waktunya belajar gitu aja, Bu. Berarti setiap malam belajar ya terus ya? Ya, nggak setiap malam juga, Bu. Adalah gitu. Oh, atau itu mau ujian aja baru belajar kayak gitu ya? Ya, kebanyakan gitu, Bu. Saat-saat mau ujian gitu baru belajar. Kalau nggak ujian ya santai gitu, Bu. Jarang. Jadi jarang belajar ya Sandi ini? Jarang, Bu. Ditingkatkan lagi ya belajarnya.
Iya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian dari Ahmad, apa sih tips-tips meningkatkan motivasi dalam diri Ahmad itu? Bu, yang cewek aja dulu, Bu. Ini saya lagi mikir, Bu. Ladies first, Bu. Oke. Nah, dari Oke. Yulia ini apa tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajarnya? Suara Yulia kok nggak terdengar ya? Kayak suara lebah, Bu ya. Iya. Ber. Itu. Nggak terdengar loh Yulia suaranya. Oke, langsung Lisa Arum. Yuk, apa yang menjadikan tips-tips motivasi belajar? Dengar suara Lisa nggak sih, teman-teman? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ada. Tidak dengar. Kosong. Coba cek Lisa. Cek. Yuk, apa tadi? Oh ya. Kayaknya masalah jaringannya Lisa ya. Oke, langsung Mungkin, aja Bu. Silvi. Kalau dari saya pribadi sih, Bu, cara saya untuk bisa memotivasi saya ketika belajar itu kan kebetulan saya memang suka menulis. Jadi kalau misalnya saya ngerangkum tulisan di mata kuliah ataupun pelajaran gitu tuh kayak ada seninya gitu. Maksudnya dikasih warna ataupun pakai spidol ataupun pena yang berbeda gitu. Jadi pas kita baca ulang, pas kita lihat ulang, ya otomatis kalau misal mood kita lagi kurang bagus gitu ya, itu bisa ningkatin mood kita juga. Terus ya motivasi belajar kita kepancing jadi baik gitu sih, Bu. Itu salah satunya. Ya, bagus. Nah, tadi Ahmad apa tips-tips motivasi belajar? Oke, Bu. Kalau saya itu biasanya itu ini baca-baca quotes, Bu. Baca-baca quotes di sosial media yang bisa memotivasi kita untuk melakukan hal yang lebih baik, terutama belajar. Oh, ya. Nah, tips-tips dari teman-teman ini bisa teman-teman pakai terapkan di rumah juga. Misalnya, oh iya, kayak Silvi tadi, kalau ngerakum harus kasih warna kayak gitu yang bagus. Nah, tahu Sandi akan termotivasi juga akan mengikuti tips cara dari Silvi tadi atau mengikuti tips dari Ahmad tadi ya. Nah, dari Ibu menambahkan sedikit motivasi tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Nah, yang pertama, bergaullah dengan orang-orang yang senang belajar. Tentunya itu akan memotivasi kita juga kan untuk belajar. Nah, yang kedua, belajar apapun. Maksudnya ya belajar sesuai kalian senangi, nggak belajar terus kayak gitu. Misalnya ya belajar sambil olahraga atau dengerin musik atau belajar sambil di bawah pohon kayak gitu.
Kemudian belajar dari berbagai sumber kayak dari buku, internet. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang positif, selalu berpikir positif, kemudian dan orang yang optimis. Nah, itu kalian bisa nyontoh dari sikap mereka kayak gitu. Si A tuh optimis orangnya, harus apa-apa harus kayak gitu. Aku juga pengen. Nah, itu bisa meningkatkan motivasi kalian. Kemudian juga ada yang terakhir itu mencari motivator. Sama seperti Ahmad Lutfi tadi, dapat motivasinya dari quotes-quotes dari Instagram, dari Twitter kayak gitu ya kan. Nah, itu juga termasuk Ahmad itu mencari motivator gitu. Nah, Ibu rasa cukup ya kegiatan pada sore hari ini. Nah, Ibu pengen mengetahui apa sih kesan pesan dari kalian kayak gitu setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Ayo, kesannya gimana? Saya Bu, saya. Ya, Saya. Kesannya ya cukup menarik ya. Cukup menarik, luar biasa sekali. Dan di sini saya ada teman-teman baru nih. Mantap banget. Ada Sandi ya kan. Ada ini Yulia, ada Lisa, ada itu Silvi. Mungkin di pertemuan yang akan datang, mungkin kalau bisa ketemu lagi, bisa ditambah lagi Bu ini pesertanya Bu. Oke. Biar makin rame ya. Begitu. Kalau gitu kita akan mengadakan kegiatan minggu depan lagi gimana? Mau nggak? Mau. Wow, menarik sekali. Saya sangat bersemangat. Iya Bu. Ahmad orangnya semangat banget ya. Iya, luar biasa. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesan-kesan? Ayo Silvi. Ya Bu. Kalau menurut saya kurang lebih sama yang disampaikan dengan tadi siapa namanya Mas Ahmad ya. Terus ditambah saya juga mendapat ilmu baru dari Ibu gitu mengenai motivasi belajar. Dari tips-tipsnya juga kan. Jadi yang sudah saya punya itu bisa dikembangkan dan ditambah tips Ibu gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Kita cukupkan kegiatan pada hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita alangkah baiknya berdoa. Ayo, siapa tadi yang memimpin doa? Baik, sebelum kita mengakhiri pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya, sudah mengikuti dan berpartisipasi, sangat bersemangat sekali nampaknya, kayak Ahmad tadi. Mungkin kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lain ya, atau minggu depan lagi. Oke. Baik, Bu. Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Bu.